Halo, saya Hendriana Fernanda, NIM 191041686 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari analisis lingkungan bisnis. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Dan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. Lalu selanjutnya yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi. Lalu selanjutnya, yang kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama atau jawaban yang pertama. Pengertian analisis lingkungan bisnis adalah proses pengawasan terhadap lingkungan organisasi guna mengidentifikasi peluang dan hambatan pada saat ini daripada masa mendatang yang dapat berpengaruh terhadap penyusunan strategi perusahaan. Nah, adapun yang lainnya, suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk membantu memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Lalu selanjutnya yang kedua itu mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis. Nah, yang pertama agar dapat membuat strategi, mengantisipasi setiap kesempatan, dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Lalu yang selanjutnya untuk dapat mengefektivitaskan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Lalu selanjutnya ada untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Melakukan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan tindakan secara tetap terhadap perubahan sehingga organisasi tetap dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu selanjutnya, yang ketiga itu ada PESTEL. Yang dimaksud dengan PESTEL analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Nah, model PESTEL adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan legalitas hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis secara makro. Lalu yang keempat ini ada strategi non-pasar. Strategi non-pasar adalah cara untuk mengejar tujuan strategis melalui pengaruh politik dan sosial. Bagian manajemen itu melibatkan pemerintah, regulator, masyarakat sipil, dan media. Strategi non-pasar membantu kelompok mendapatkan kekuatan lunak dan pengaruh dan menggunakannya untuk keunggulan kompetitif mereka. Baik, yang kelima itu pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan eksternal karena virus corona terjadi salah satu faktor eksternal yang akan menghadapi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, lalu bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat? Baik, secara umum dan Pontianak khususnya, yaitu memberikan dampak sangat signifikan pada perekonomian dunia. Lalu sementara fundamental perekonomian Indonesia pun belum kokoh. Hampir 98%
sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kalimantan Barat terpukul akibat pandemi COVID-19 ini. Baik, lalu yang keenam ini ada dua video yang ditonton. Yang pertama itu analisis lingkungan bisnis manajemen strategi. Yang pertama itu agar dapat mengidentifikasi peluang-peluang atau opportunities dalam bisnis. Kemudian dapat mengantisipasi adanya berbagai ancaman. Lalu yang kedua, komponen utamanya analisis lingkungan mikro atau merupakan analisis lingkungan makro, meliputi ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya analisis lingkungan industri. Lingkungan bisnis makro tidak dapat dikendalikan. Nah, bagaimana perusahaan membangun kepekaan? Kemudian selanjutnya, perusahaan harus peka dengan selera konsumen. Perusahaan harus peka akan perubahan pesaing. Nah, lalu pendekatan lingkungan bisnis makro. Yang pertama itu ciri-ciri tidak reguler. Nah, ciri-ciri tidak reguler ini dadakan. Kemudian selanjutnya ciri-ciri reguler atau periodik secara berkesinambungan. Nah, lalu yang dari video yang kedua ini analisis lingkungan pestel. Yang pertama itu politikal. Yang dimaksud dengan politikal adalah politik dekat ketika melihat faktor politik yang perlu kita ambil. Nah, organisasi yang dapat berdampak pada strategi dan pengaruhi bisnis. Lalu keputusan Nestle adalah singkatan dari T sosial ekonomi P politik 2. Kemudian selanjutnya teknologi legal atau L. Yang kedua, bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha, atau definisinya aktivitas kepada yang meliputi pertukaran barang atau jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Kemudian selanjutnya organisasi bisnis mendapatkan laba atau keuntungan, peningkatan kekayaan investor. Lalu yang kedua, organisasi nirlaba atau non-profit atau berorientasi dan bertujuan pada kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat. Kemudian tujuan bisnis, yang pertama, pemenuhan kebutuhan konsumen, yang kedua, keuntungan usaha, dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Dan yang keempat ada mengatasi resiko, yang kelima tanggung jawab sosial lingkungan bisnis. Lalu selanjutnya ada konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Bisnis atau aktivitas yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Kemudian konsep bisnis, laba merupakan selisih antara penerima dengan biaya-biaya atau imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu menginvestasikan uang dan waktu. Kemudian kebutuhan atau keadaan kekurangan yang harus dipenuhi. Nah, adapun jenis-jenis kebutuhannya, yang pertama fisik, kemudian yang kedua sosial, kemudian yang ketiga individual. Nah, keinginan merupakan suatu bentuk kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Kemudian fungsi bisnis, yang pertama itu pemenuhan kebutuhan masyarakat, kemudian yang kedua keuntungan, kemudian yang ketiga tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua itu bab 2, ringkasan bab 2. Yang pertama analisis lingkungan bisnis, bukan pasar. Yang pertama itu ada isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Kemudian yang kedua, interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kemudian kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi, pertanian, kelompok kepentingan dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada institusi. Didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia.
institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Kemudian selanjutnya ada informasi berkaitan dengan resiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Kemudian tugas manajemen adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Perubahan dalam lingkungan pasar, lingkungan bukan pasar, lingkungan non-pasar berubah ketika masalah diselesaikan, masalah saat ini berkembang, dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkannya. Pada bagian berikut membahas antisipasi masalah bukan pasar, serta perkembangan dan penyelesaiannya. Nah, masalah bukan pasar ini memiliki 5 sumber daya. Yang pertama, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua, pemahaman baru. Kemudian yang ketiga, perubahan kelembagaan. Kemudian yang keempat, aktivitas kelompok kepentingan. Dan yang terakhir, yang kelima, masalah moral. Baik, cukup sekian materi dan penjelasannya dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.